channel saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Novia Miartina dari kelas 2A D3 RMIK. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu apa kegunaan Cisco dalam pertukaran informasi, yang kedua itu tujuan, manfaat, dampak, dan contoh kasus dari LAN MAN1, yang ketiga itu saya akan menjelaskan tujuan, manfaat, dampak, dan contoh kasus dari 7 layer application. Oke, yang pertama nih saya akan menjelaskan kegunaan Cisco dalam pertukaran informasi. Cisco berperan besar dalam pertukaran informasi di jaringan karena menyediakan perangkat dan teknologi yang memastikan data dapat berpindah antar perangkat dengan aman, cepat, dan stabil. Kegunaan utama Cisco yang pertama menghubungkan perangkat seperti router, switch, dan access point Cisco, memungkinkan komputer, server, printer, dan perangkat lain saling bertukar data. Yang kedua itu mengatur aliran data, mengatur routing dan switching agar data sampai ke tujuan dengan cepat dan tepat. Yang ketiga, menjaga keamanan komunikasi, seperti Cisco menyediakan firewall, VPN, dan sistem keamanan untuk melindungi data dari serangan. Yang keempat, memastikan kompatibilitas antar perangkat, memudahkan perangkat dari vendor yang berbeda tetap bisa berkomunikasi. Yang kelima, meningkatkan efisiensi layanan, seperti mendukung VoIP, video meeting, cloud, dan sistem informasi di perusahaan maupun rumah sakit. Yang kedua itu ada LAN MAN1. Yang pertama ada LAN yaitu Local Area Network, yaitu bertujuan menghubungkan perangkat dalam area kecil seperti kelas, kantor, rumah. Manfaatnya adalah transfer cepat, biaya rendah, dan mudah dikelola. Lalu dampaknya kolaborasi meningkat, tapi perlu keamanan agar tidak mudah diretas. Lalu contoh kasusnya yaitu laboratorium komputer kampus dengan 40 PC dalam satu jaringan. Yang kedua ada MAN yaitu Metropolitan Area Network, yaitu tujuannya menghubungkan jaringan dalam satu kota. Manfaatnya mendukung layanan publik atau instansi besar yang punya banyak cabang. Yang ketiga ada dampaknya infrastruktur mahal harus stabil karena melayani banyak pengguna. Contoh kasusnya jaringan dinas kesehatan yang menghubungkan RS dan puskesmas dalam satu kota. Yang ketiga ada WAN atau Wide Area Network, yaitu bertujuan menghubungkan jaringan antar kota atau negara. Manfaatnya memudahkan kantor pusat dan cabang saling bertukar data jarak jauh. Dampaknya biaya tinggi, latensi lebih besar, butuh keamanan kuat. Contoh kasusnya jaringan Bank Nasional yang menghubungkan kantor pusat dan seluruh ATM di Indonesia. Yang selanjutnya ada 7 layer application. Layer 7 yaitu application, tujuannya menyediakan layanan langsung ke pengguna, app, web, dan email. Manfaatnya memudahkan akses informasi, dampaknya jika aplikasi buruk, pengguna kesulitan. Contoh kasusnya, pasien membuka aplikasi mobile JKN untuk cek antrian. Lalu layer 6 yaitu presentation, tujuannya mengubah format data, enkripsi, kompresi. Manfaatnya data aman dan lebih ringan. Dampaknya jika enkripsi gagal, data tidak bisa dibaca. Lalu, contoh kasusnya password login di enkripsi SSL. Lalu, layer 5 yaitu session. Tujuannya mengatur sesi komunikasi antar perangkat, manfaat koneksi tetap stabil selama digunakan. Dampaknya jika sesi putus, proses harus ulang. Contoh kasusnya seperti sesi admin SIM RS tetap aktif selama menginput data pasien. Layer 4 yaitu transport, tujuannya mengatur pengiriman data seperti TCP dan UDP. Manfaatnya, data dikirim lengkap dan berurutan. Dampaknya, salah protokol, data menjadi delay. Contoh kasusnya yaitu TCP memastikan file rekam medis terkirim tanpa hilang. Lalu layer 3 yaitu network, tujuannya mengatur rute dalam menggunakan IP. Mengatur rute data menggunakan IP. Manfaatnya data bisa dikirim lintas jaringan. Dampaknya routing error, jadi datanya tidak sampai. Contoh kasusnya, router memilih jalur terbaik untuk mengirim data lab ke server pusat.
Layer 2 yaitu data link, tujuannya mengatur komunikasi dalam satu LAN via MAC address. Manfaatnya pengiriman data jadi lebih terarah. Dampaknya collision jika jaringan padat. Contoh kasusnya yaitu switch mengirim data ke printer antrian. Yang terakhir layer 1 yaitu physical. Tujuannya mengirim bit melalui media fisik seperti kabel dan gelombang. Manfaatnya menentukan kecepatan dan stabilitas jaringan. Dampaknya kabel rusak, jaringannya mati total. Contoh kasusnya kabel fiber optik antar gedung RS putus saat renovasi. Berikut adalah contoh gambarnya dari masing-masing yang saya sampaikan tadi. Ini adalah contoh gambar aplikasi Cisco Packet Tracer. Lalu ini ada contoh gambar LAN, MAN, dan WAN. Ini adalah LAN atau Local Area Network. Lalu ini MAN gabungan dari LAN yaitu Metropolitan Area Network. Lalu ada WAN gabungan dari LAN dan MAN yaitu Wide Area Network. Lalu selanjutnya ada contoh gambar dari 7 layer application. Bisa kalian lihat sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak salah kata dalam penyampaian saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.